Halo semua, selamat datang di Kuma Tech and Gadget. Nama saya Cloud dan hari ini saya akan mereview sebuah produk dari Xiaomi, yaitu adalah Xiaomi Mi Noise Cancelling Earphone versi 3,5 mm. Let's check it out. Sekilas kita lihat di sini mirip sekali dengan saudaranya, yaitu adalah yang Xiaomi Mi In-Ear Pro HD. Perbedaan yang terlihat sekilas di sini adalah warnanya yang hitam, sedangkan di versi Pro HD-nya memiliki warna silver, dan juga ukuran dari inline button yang di sini itu lebih besar daripada yang versi Pro HD. Kenapa lebih besar? Karena di produk ini disematkan fungsi noise cancelling yang akan menambah kenyamanan kita dalam mendengarkan musik. Dan juga Pro HD diproduksi oleh One More, namun untuk yang noise cancelling ini diproduksi oleh ThinLab Acoustic. Lanjut di produknya. Kelengkapan yang diberikan oleh Xiaomi adalah earphone yang telah terpasang AirTips Medium, 3 extra pair dari AirTips dengan ukuran extra small, small and large. Tidak lupa diberikan cloth pouch yang cukup tebal dan halus untuk menyimpan earphone tersebut. Yang sayangnya, saya tidak terlalu merekomendasikannya untuk dipakai. Alasannya akan saya jelaskan nanti ya. Nampaknya Xiaomi tidak menyertakan kabel micro USB untuk mengecas earphone ini. Ya benar, Anda tidak salah dengar. Noise cancelling pada perangkat ini membutuhkan daya untuk bekerja. Dan daya yang dihasilkan oleh jack earphone pada perangkat pemutar musik pada umumnya hanya menghasilkan suara pada driver. Jadi, earphone ini akan menggunakan sumber daya baterai yang ada di dalam inline button ini sebesar 55 mAh yang sanggup mengaktifkan fungsi ini selama 10 hingga 12 jam saat pemakaian oleh saya sendiri. Untuk mengisi dayanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan menggunakan kabel micro USB hingga indikator merahnya menyala dan akan mati apabila perangkat terisi dengan penuh. Sebenarnya, Xiaomi juga menyediakan versi yang memakai koneksi USB Type-C sehingga noise cancellingnya tidak memerlukan baterai untuk bekerja karena dayanya akan disuplai oleh perangkat audio yang memakai koneksi USB Type-C. Impresi pertama saya kagum dengan build quality-nya. Housingnya terbuat dari titanium dengan finishing doff. Iya benar, titanium. Setelah saya membaca beberapa artikel di internet dan ternyata memang bahannya terbuat dari titanium. Kualitas karet dari eartipsnya pun juga cukup tebal dan elastis ya, dan sangat nyaman saat saya pakai. Kabelnya yang setengah braided dan setengah rubberized menambah kesan elegan dan tidak gampang kusut. Sayangnya sih kenapa tidak di braided sekalian ya, tapi mungkin itu adalah salah satu fitur agar nyaman dipakai saat menyentuh kulit. Kualitas dari pouch-nya ini juga sangat baik, lembut dengan material yang tidak terkesan murahan. Terdapat logo Xiaomi dan juga tulisan Design by ThinLab pada kedua sisi pouch tersebut. Namun, menyimpan earphone berbahan metal di dalam pouch seperti ini saya rasa tidak akan aman karena akan lecet pada saat housingnya saling bergesekan saat kita letakkan di dalam kantong maupun tas. Seperti yang terjadi pada earphone saya ini ya, sudah ada lecet padahal baru pakai sekitar beberapa minggu saja. Jadi, saya menyarankan untuk memberi earphone case untuk menyimpan earphone ini. Sebelum lanjut, saya akan memberitahukan kalian sesuatu. Kualitas suara dan kenyamanan atau fitting akan berbeda pada setiap manusia karena ya begitulah. Jadi ini mungkin sifatnya lebih objektif ya. Kualitas suara yang dihasilkan saya rasa sama persis dengan Pro HD. Berjenis V-shape dengan karakter yang warm. Itu artinya earphone ini umum dan bisa dinikmati mendengarkan semua genre musik. Masing-masing earphone-nya memiliki 2 dynamic driver untuk menghasilkan suara low dan mid, dan 1 balance armature untuk menghasilkan suara yang high. Suara bass yang dihasilkan sangat empuk dan punchy, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Pas kalau menurut kuping saya. Mid-nya sendiri cukup baik diiringi dengan high yang pas dan tidak terlalu menusuk. Padahal impresi pertama saya mungkin suaranya akan menusuk ya, karena housingnya berbahan metal.
Separasi suaranya baik berkat banyak driver yang bekerja di dalam earphone-nya. Sound stagingnya juga cukup luas ya, walaupun hanya sekelas IM, bukan sekelas over-ear headphone ya. Dan yang paling membuat saya takjub, pada saat noise cancelling diaktifkan, kalian akan merasakan sensasi mendengarkan musik kesayangan Anda seperti di dalam ruangan studio. Saya susah sekali mendengarkan suara dari luar pada saat fitur ini dinyalakan sambil mendengarkan musik. Xiaomi menyediakan dua level noise cancelling yang bisa kalian sesuaikan dengan keadaan sekitar kalian. Mengaktifkannya pada level 2 mampu meniadakan suara hingga 20 desibel. Saya sendiri sudah mengetesnya di dalam pesawat. Suara turbin pesawat yang tadinya sangat mengganggu menjadi lebih sunyi dan membuat saya bisa tidur lebih tenang di dalam pesawat. Mungkin ini salah satu alasan mengapa saya membeli perangkat ini. Menggunakan earphone ini berlama-lama pun juga tidak membuat telinga saya sakit karena housingnya yang pas dengan ukuran telinga saya. Dan eartipsnya tidak begitu masuk ke dalam kuping kanal saya. Jadi kesannya seperti menggantung gitu, tapi tetap enak. Namun demikian, saat saya gunakan beraktivitas seperti jogging dan lain sebagainya, earphone ini tidak mudah lepas dari kuping saya. Itu yang membuat saya takjub. Oh iya, isolasi suara dan kebocoran suara earphone ini juga baik. Suara lagu yang dimainkan saat pemakaian tidak dapat didengarkan oleh orang yang ada di sebelah saya. Dan juga suara dari luar cukup terisolasi. Jadi walaupun kalian tidak menyalakan fitur noise cancellingnya, ya cukup tenang lah kalau menurut saya. Pantas saja earphone ini mendapatkan sertifikasi high-res audio dari Jepang. Terbukti juga dari kualitas suara yang dihasilkan menurut saya sangat baik dan setara dengan kualitas CD. Saya penasaran dan mencoba mengeceknya sendiri di situs sertifikasi high-res audio milik Jepang dan ternyata memang terdapat di sana. Bukan hanya gimmick loh. Apabila kalian ingin mengeceknya sendiri, link website ada di kolom deskripsi ya. Oke, dibalik semua kelebihan yang sudah saya paparkan, kendala yang saya rasakan saat pemakaian dalam beberapa minggu ini hanya masalah ketidakpraktisannya saja. Terkadang saya lupa untuk mengisi daya saat berpergian, sehingga saya kehabisan daya pada saat di tengah jalan. Saat saya isi dayanya menggunakan power bank, terkadang pengisian daya sering terhenti dengan sendirinya. Sebelum penuh loh. Itu sih wajar karena itu juga terjadi pada Bluetooth earphone pada umumnya. Karena perangkat sejenis ini seperti Bluetooth earphone dan lain sebagainya biasanya hanya mengambil daya yang sangat kecil saat pengisian. Power bank yang memiliki sirkuit proteksi akan menghentikan pengisian daya pada saat perangkat mengambil daya dengan ukuran daya tertentu. Yang kedua, ini cukup aneh ya, apa mungkin terjadi pada saya saja atau tidak, adalah pada saat saya tidak memakainya selama beberapa waktu, baterainya dapat terkuras dengan sendirinya. Jadi, apabila Anda ingin memakainya saat berpergian, ingatlah untuk mengisi dayanya terlebih dahulu sebelum Anda pergi. Memang tidak sepraktis versi Type-C yang tidak perlu di-charge ya. Namun, ada alasan tertentu juga mengapa saya memilih versi yang 3,5 mm. Karena saat ini, saya juga menggunakan perangkat Android yang masih memiliki jack 3,5 mm. Dan versi ini menurut saya lebih umum saja koneksinya. Selain Android, biasanya saya pergunakan di berbagai perangkat seperti Nintendo 3DS saya, laptop, ataupun pemutar musik saya. Oke, sekian dari video review saya. Terima kasih telah menonton. Apabila kalian suka dengan konten yang saya berikan, silahkan klik like. Dan apabila kalian tidak suka, silahkan klik dislike. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung saya membuat konten-konten YouTube lainnya. Kritik dan saran kalian sangat membantu loh. Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.